Ya, laporan keuangan full year tahun 2022 Bank Mandiri sudah keluar. Dan momen yang sangat mencengangkan adalah labanya yang sangat besar, yaitu 41,1 triliun atau pertumbuhannya itu hampir 47% dibandingkan laba tahun 2021. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Bank BCA sekalipun, laba Bank Mandiri itu masih jauh lebih besar. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya tentang laba Bank BCA dan prospek dari Bank BCA. Sebagai informasi, Bank BCA labanya tahun 2022 yaitu hanya 40 triliun. Kemudian peningkatannya hanya 29% dibandingkan laba tahun 2021. Hal ini berbeda jauh dengan kinerja yang diberikan oleh Bank Mandiri. Jadi saya sangat apresiasi sekali dengan kinerja Bank Mandiri ini, apalagi kita tahu di tengah tahun 2022 yang mana pandemi masih belum selesai, kemudian konflik geopolitik Ukraina Rusia, inflasi yang tinggi, suku bunga yang tinggi, banyak negara yang kena inflasi bahkan resesi, ternyata tidak mempengaruhi kinerja Bank Mandiri. Justru kinerja Bank Mandiri justru malah tumbuh luar biasa. Nah, di video ini kita akan bahas Bank Mandiri dari segi fundamental dan teknikal. Dan kita nanti juga akan coba kira-kira prospek Bank Mandiri ke depannya seperti apa sih? Karena Bank Mandiri akan stock split sebentar lagi. Oke, ikutin terus ya. Jadi kalau kita flashback ke tahun 2022 yang lalu, bahwa keadaan ekonomi global itu diwarnai oleh berbagai gejolak. Mulai dari pandemi yang belum selesai, kemudian dimulainya konflik Ukraina dan Rusia yang menyebabkan krisis energi dan pangan. Akhirnya menyebabkan inflasi yang tinggi di semua negara, bahkan ada negara yang masuk dalam jurang resesi. Belum lagi ditambah dengan rantai supply chain yang tersendat karena Cina sedang melakukan zero COVID policy. Jadi perfect storm seperti ini yang membuat banyak negara masuk dalam jurang inflasi dan resesi. Bahkan Amerika mengalami inflasi yang tertinggi sejak 40 tahun terakhir. Dan akibatnya The Fed merespon untuk menaikkan suku bunga hingga 4,5% sampai dengan Desember 2022 yang tujuannya untuk menurunkan inflasi di Amerika. Dan fakta yang sangat mengembirakan adalah data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 itu tumbuh sebesar 5,31%. Wah, kita harus apresiasi ya. Dan ini jauh lebih tinggi daripada data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 yang hanya 3,7%. Dan saya rasa pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini juga dipengaruhi oleh booming dari sektor komoditas, yaitu sektor batubara yang naik tinggi waktu itu. Dan juga kinerja dari sektor perbankan, di mana kita melihat bahwa perbankan punya kinerja yang sangat baik di tahun 2022. Jadi sebenarnya kita harus bangga dengan keadaan perekonomian Indonesia yang luar biasa di tahun 2022 ini, yang menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang kuat atau resilient dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Dan termasuk juga dari kinerja sektor perbankan, big banks itu saya lihat di sini kinerjanya tahun 2022 itu sangat baik sekali. Salah satunya adalah Bank Mandiri. Dan menurut saya sektor perbankan adalah urat nadi dari pasar saham Indonesia. Apabila sektor perbankan itu memberikan kinerja yang baik, maka akan membuat banyak investor baik lokal maupun asing yang invest ke dalam pasar saham Indonesia. Dengan banyaknya investor asing maupun lokal, maka akan membuat capital inflow di pasar saham Indonesia semakin besar. Kita lihat kinerja Bank Mandiri dari laporan income statement atau laporan rugi laba. Di sini kita bisa lihat bahwa revenue dan net income di tahun 2022 itu naik drastis dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya.
Kalau kita lihat di sini net income tahun 2018 itu hanya 25 triliun. Kemudian tahun 2019 itu hanya 27 triliun. Tahun 2020 turun 17 triliun karena di sini waktu itu pandemi menyerang. Kemudian tahun 2021 naik sebesar 28 triliun, dan yang sangat mengembirakan adalah tahun 2022 naik sebesar 41 triliun. Ini kenaikannya sudah hampir 47%. Kemudian kalau kita lihat di sini laporan ke kinerja keuangan Bank Mandiri, kita bisa lihat bahwa pendapatan bunga itu naik, sehingga mengakibatkan pendapatan bunga bersih juga naik jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kemudian dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri itu juga naik menjadi 1.172 triliun atau naik 14% dari tahun 2021 yang hanya 1.026 triliun. Dengan naiknya jumlah kredit pasti akan juga berdampak kepada naiknya aset Bank Mandiri. Di sini terlihat bahwa aset Bank Mandiri tahun 2022 sebesar 1.992 triliun. Nah, kalau kita ngomongin jumlah kredit Bank Mandiri memang bagus, yaitu besar ya. Tapi kita juga harus lihat bahwa jumlah kredit yang besar harus kita melihat apakah bagus dari segi NPL-nya atau non-performing loan. Dan ternyata tingkat NPL-nya untuk Bank Mandiri tahun 2022 itu turun sebesar 1,8%, yang mana tahun 2021 itu sebesar 2,8%. Dan juga kita bisa lihat di sini DPK atau dana pihak ketiga untuk Bank Mandiri itu sebesar 1.492 triliun atau naik sebesar 15% dibandingkan tahun 2021. Nah, poin yang menarik dari Bank Mandiri ini, Bank Mandiri dalam waktu dekat akan melakukan corporate action, yaitu stock split, yang artinya memecah jumlah lembar saham dengan rasio 1:2 yang akan dilaksanakan nanti April mendatang tahun 2023. Tujuan dari stock split Bank Mandiri adalah membuat likuiditas saham semakin banyak. Jadi saat ini jumlah lembar saham yaitu sekitar 43 miliar lembar saham. Kalau stock split nanti akan menjadi sekitar 93 miliar lembar saham. Dengan adanya stock split ini, menurut saya akan membuat sentimen yang bagus buat Bank Mandiri dan juga para investor. Yang mana stock split ini membuat harga lebih murah. Dan buat investor-investor retail seperti kita ini yang dananya terbatas, itu bisa membeli saham Bank Mandiri memang dengan harga yang lebih murah. Misalnya saat ini harga saham Bank Mandiri itu 110.000 per lembar sahamnya. Jadi untuk membeli satu lotnya kita mengeluarkan uang itu 1 juta rupiah. Tapi dengan stock split nanti harga saham Bank Mandiri hanya 5.000 rupiah. Sehingga kalau kita membeli satu lot saham Bank Mandiri, kita hanya mengeluarkan uang 500.000 rupiah saja. Nah, dari kinerja Bank Mandiri tahun 2022 ini ada 3 poin yang mau saya simpulkan. Yang pertama, kinerja dari Bank Mandiri sangat bagus ditunjukkan oleh laba yang semakin lama, semakin tahun semakin naik. Terutama laba tahun 2022 yang naik fantastis. Kemudian poin yang kedua adalah dengan adanya stock split, maka saat ini adalah menjadi sentimen yang positif buat Bank Mandiri dan juga investor karena harganya juga akan lebih terjangkau. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa pemegang saham terbesar dari Bank Mandiri yaitu adalah negara Republik Indonesia sebagai pengendali. Artinya apa? Artinya hampir tidak mungkin apabila Bank Mandiri ini bangkrut atau hilang dalam 10 tahun ke depan. Nah, dengan 3 poin ini menurut saya Bank Mandiri punya prospek yang bagus ke depannya, dan saya rasa saham Bank Mandiri itu cocok untuk investasi jangka panjang.
Sekarang kita akan bahas Bank Mandiri dari segi teknikalnya. Kita mulai dari chart di samping ini. Yuk. Kalau kita lihat chart di samping ini, kita bisa tahu di chart one day terlihat bahwa Bank Mandiri ini sedang di fase uptrend yang kuat. Kemudian kita bisa lihat bahwa harga pernah turun jatuh di MA 200 pada bulan Juli tahun 2022 yang lalu. Kemudian rebound kembali dan sampai dengan Januari 2023 kemarin juga pernah jatuh kembali ke MA 200 dan kemudian rebound kembali hingga hari ini. Nah, kemudian kalau menurut saya di sini bisa terlihat adanya chart pattern yaitu inverted head and shoulders, yang artinya adalah reversal untuk bullish kemungkinannya sangat besar. Kemudian dalam jangka pendek terlihat harga sudah menembus resisten sebelumnya, dan ini diperkuat juga dari indikator MACD, MACD, yang mana garisnya sudah menukik ke atas, yang artinya Bank Mandiri berpeluang untuk bullish uptrend. Oke, demikian tadi analisa pribadi saya tentang Bank Mandiri beserta prospeknya. Kembali lagi di sini saya sebutkan bahwa di sini saya tidak menyarankan untuk beli atau jual saham tertentu. Jadikanlah ini sebagai tambahan analisa untuk edukasi Anda. Tetap Anda harus melakukan yang namanya do your own research sebelum membeli saham apapun. Dan kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like and subscribe, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.